Ya, saya rekam. Oke, recording in progress. Baru saya. Makasih Mbak Tika udah ngingetin. Hampir aja lupa nge-record. Oke, jadi malam ini topiknya adalah tentang membaca chart. Sebenarnya berdasarkan polling, banyak teman-teman yang pengen minta langsung membaca chart secara multi-time frame. Tapi ternyata tadi ada teman-teman kita yang masih belum terlalu paham tentang cara membaca candlestick. Oke, kita akan mulai dari basic dulu ya. Nah, teman-teman kalau mau membaca chart itu bisa pakai TradingView, atau bisa juga kalau misalkan pakai iPod atau Philips, itu chartnya juga sudah terhubung atau pakai template-nya dari TradingView. Nah, supaya memudahkan atau menyamakan persepsi, jadi saya akan membuka chart dari TradingView. Oke, saya share screen dulu ya. Nah, layarnya sudah kelihatan ya. Layar saya udah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, ini teman-teman kalau mau pakai TradingView itu ada versi gratis. Tapi kalau 30 hari itu sudah harus berlangganan. Jadi caranya kalau misalkan teman-teman mau sedikit trik ya setiap 30 hari atau setiap 1 bulan perbaiki atau buka dengan email yang lain. Tapi kalau teman-teman ngerasa cukup aja ngebuka chart dari online trading masing-masing, misalkan dari iPod, Philips, Ajaib, itu silahkan. Nah, oke, sekarang kita akan belajar tentang membaca chart ya. Nah, jadi elemen dari chart itu ada harga open, kemudian ada harga low, ada juga harga close, dan juga harga high. Nah, itu untuk candlestick. Sementara ada juga chart lain, yaitu chart garis. Nah, kalau chart garis ini, harga yang tercantum di sini adalah harga close-nya. Harga close. Ada juga orang yang lebih senang, bilangnya, aku lebih senang dengan chart garis kayak gini, soalnya kayak gampang taunya ini trennya lagi naik atau trennya lagi turun. Sementara kalau candlestick bingung. Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih, teman-teman boleh membaca chart pakai apapun, boleh itu chart garis. Sorry, anak saya di belakang. Iya, it's okay. Kemudian ada juga bar. Nah, kalau bar ini nih nanggung, jadi candlestick bukan, tapi juga informasinya juga detail di sini. Ada harga open itu yang ke kiri, kemudian close itu yang ke kanan. Nah, tapi untuk orang terutama pemula, chart bar ini yang paling susah karena ngafalin gitu loh. Kalau ke kiri itu open, kalau close itu ke kanan. Nah, yang paling gampang menurut saya adalah candlestick. Walaupun memang candlestick ini kalau orang masih baru ngelihat chart itu kayak bingung gitu loh. Aduh, apa sih ini? Tapi gampangnya gini, kalau candle itu berwarna hijau, itu tandanya hari ini itu sahamnya naik. Nah, kemudian ada juga dari beberapa dari beberapa sekuritas melihatnya itu bukan dari harga open, tapi dari previous close. Nah, misalkan harga kemarin itu ditutup 1.000. Kemudian hari ini opennya itu 800, tetapi close-nya di 900. Sebenarnya hari ini naik kan dari 800 ke 900, tetapi perbandingannya itu dari hari kemarin. Kemarin kan tutupnya 1.000, tapi hari ini tutup di 900. Nah, berarti candle-nya berwarna merah. Walaupun hari ini open-nya itu di harga 800. Nah, itu teman-teman perlu analisa lagi. Ini candle dari sekuritas teman-teman itu menggunakan metode yang seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau di TradingView ini, candle-nya itu mengukur dari harga open hari ini. Jadi kayak contohnya ini, Akra. Sorry, bukan di Akra. Di mana ya? Bentar. Oke.
Nah, kalau di TradingView ini menggunakan data hari ini. Jadi kalau candle hari ini itu bullish, maka dia akan hijau. Kalau candle-nya itu turun, harganya itu turun atau bearish, menggunakan candle-nya berwarna merah. Oke, sampai sini bisa diikutin ya? Atau udah ada pertanyaan? Masih bingung tentang warna candle? Kalau candle warnanya hijau, artinya harganya naik. Kalau candle-nya merah, artinya saham itu turun. Kemudian ada juga beberapa sekuritas yang menggunakan patokan itu dari harga kemarinnya. Jadi walaupun hari ini saham itu naik dari harga opennya, tapi kalau harga kemarinnya itu masih lebih tinggi, maka candle-nya merah. Nah, itu kadang teman-teman masih suka bingung, loh kok hari ini perasaan naik 3%, tapi kok candle-nya merah? Nah, alasannya adalah itu ya. Jadi, karena harga kemarinnya itu masih lebih tinggi dibanding harga close hari ini. Oke, sip. Nah, sekarang untuk membaca 4 elemen. Jadi ada harga open, ada harga low, ada harga close, dan juga harga high ya. Nah, untuk open itu selalu bermula dari ini, garis horizontal yang paling bawah ini. Nah, harga open itu adalah harga yang begini. Kemudian kalau nggak ada bayang-bayangnya, kalau tidak ada bayang-bayangnya itu berarti saham itu di hari itu tidak pernah turun sama sekali. Jadi harga open ini sama dengan harga low-nya. Nah, kemarin lagi rame nih di Instagram dari Pak Fir ya, Pak Fir Foundation itu lagi marak untuk mencari saham yang harga opennya itu sama dengan harga low. Nah, kalau teman-teman mau mencari candle-nya seperti itu bentuknya seperti ini. Jadi candle-nya itu sama sekali nggak ada ekor di bawah. Nah, kalau ada ekor di bawah, itu tandanya setelah pembukaan, saham itu sempat turun ke bawah, kemudian beberapa saat kemudian naik, akhirnya sampai menjadi candle bullish, candle hijau. Oke, nah kemudian untuk harga close-nya, ini garis yang atas ini close-nya. Kemudian kalau ada kayak rambut, ada shadow di atas ini adalah harga high-nya. Nah, candle yang paling sempurna atau candle yang candle yang paling sempurna itu adalah candle kita sebut Marubozu. Marubozu itu sama sekali nggak ada low-nya. Kemudian tidak ada high-nya juga. Nah, jadi kalau Marubozu itu sama sekali ini nggak ada, kemudian ini juga nggak ada. Itu tandanya saham itu mempunyai sentimen beli yang cukup tinggi. Jadi orang-orang itu biasanya saham-saham ARA ya, saham ARA. Jadi begitu di open banyak yang beli, terus langsung ditutup di harga mentoknya, di harga paling atasnya. Kemudian besoknya juga sama. Nah, itu saham-saham yang lagi mempunyai sentimen beli yang cukup tinggi. Nah, kemudian dari candlestick ini itu bisa mencerminkan psikologi market. Maksudnya gimana? UVCR. Oke, UVCR kita buka ya. UVCR, ya betul. Jadi ini adalah Marubozu ya, UVCR. Jadi dibuka gap up, kemudian bentuknya Marubozu. Nah, gap up buat teman-teman yang masih baru di saham, gap up itu maksudnya gini. Ini harga kemarin itu ditutup 302. Kemudian di hari Jumat dibuka di 316. Nah, lompatan harga ini dan ada ruang, ini yang kita sebut sebagai gap up. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar tentang alert ARA Truth, dan teman-teman yang udah join di bot cetar, di ARA Truth itu kita mencari saham-saham yang ada gap seperti ini. Nah, biasanya saham-saham yang ada gap up seperti ini biasanya ada potensi untuk ARA. Kemudian sama ya, opennya itu sama dengan low. Jadi kayak gini nih ya, udah ada gap up, terus open sama dengan low, itu biasanya harga saham itu akan ARA. Makanya kita sebut sebagai ARA Truth.
Tapi nggak semua sih, karena memang di saham itu, di trading itu nggak ada sesuatu yang pasti. Jadi semua itu memang ada kecenderungan seperti itu. Yang kita tinggal ngikutin rule aja. Kalau misalkan nemu saham yang ada gap up, kemudian disertai dengan open sama dengan low, dan kalau kita ngelihat bid dan overnya kemakan terus, itu biasanya potensi saham itu akan terus bullish. Kayak gitu. Nah, oke, ini adalah candle satu time frame ya, time frame daily. Sampai di sini teman-teman sudah paham? Sudah bisa dipahami ya? Kalau misalkan ada pertanyaan silakan, mumpung belum terlalu jauh. Saya rasa bisa sih ya, karena gampang nih membaca open, kemudian close. Nah, kalau nggak ada shadow-nya berarti nggak ada high-nya. Nah, kemudian kalau misalkan candle yang seperti ini nih, ini kita sebut sebagai butterfly, ya gravestone ya, gravestone atau juga doji dengan dragonfly doji ya. Nah, ini tandanya saham itu open dan close-nya itu sama di harga sekian, tapi sempat turun ke bawah. Nah, ini kalau ada candle kayak gini nih, maksudnya kita suruh kayak wait and see dulu. Kita lihat dulu market nih masih kayak masih nggak jelas gitu mau kemana. Ini juga ini sama. Tapi ini juga berbentuk seperti ini juga karena arah juga sih. Karena arah. Jadi arah langsung di harga atas. Oke. Kalau screening open sama dengan low itu gimana? Tentunya kalau kita pakai manual itu susah ya. Jadi kita harus pakai sebuah software. Nah, kalau saya menggunakan AMI Broker, cuma saat ini saya belum rilis karena kita masih perlu menganalisis saham. Kalau cuma rumus kita mencari open sama dengan low tuh hasilnya bisa banyak banget. Dan kita kan harus menyaring lagi saham-saham mana yang sekiranya berpotensi untuk naik kayak gitu. Nah, itu lagi kita amati dulu. Mungkin semingguan ini saya akan mencoba mengamati untuk screening saham yang opennya itu sama dengan low. Nah, ditunggu aja. Nanti kalau udah siap untuk masuk ke alert bot cetar, kita pasti akan info. Untuk nama saya udah punya nama, namanya Koplo nanti. Koplo, jadi kelompok open sama dengan low. Koplo. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke time frame ya. Jadi time frame. Nah, teman-teman mungkin yang udah sering trading udah paham ya, mungkin udah pernah di forex atau di binomo, sudah tahu tentang time frame. Nah, mungkin teman-teman yang masih baru di saham, jadi time frame itu adalah satuan waktu. Jadi candle ini menunjukkan harga selama, nah kalau daily itu berarti candle selama 1 hari dari jam 9 sampai jam 15.00. Nah, kemudian time frame ini itu dibagi menjadi beberapa. Jadi kita mau mencari time frame yang lebih pendek itu bisa. Nah, kita coba sekarang time frame yang paling kecil 1 menit. Jangan UVCR deh, UVCR kan nggak ada gerakannya. Oke, Akta deh. Nah, candle 1 menit itu volatil banget pastinya. Jadi pusing nggak sih ngelihatnya? Pusing pasti. Nah, time frame semakin kecil itu juga semakin banyak melakukan kayak false sinyal. Jadi semakin besar time frame kayak time frame daily itu lebih mencerminkan kondisi. Jadi kayak lebih confirm gitu. Nah, kalau teman-teman tujuan trading itu untuk trading swing atau untuk invest, itu teman-teman buka di chart daily. Kemudian kalau teman-teman mau scalping, itu baru teman-teman pakai time frame yang lebih kecil. Jadi bisa pakai time frame 5 menit, kemudian juga bisa 15 menit. Sebentar, kok harganya hilang. Nah, ini time frame 5 menitan Akra. Di jam, oke, ini jamnya masih ngaco. Ini ngikutin jam, bukan GMT ya. Gimana caranya setting GMT-nya? Oke, saya coba buka di ini ya, di AMI Broker aja. Kalau di AMI Broker ini lebih
kelihatan. Cuma kalau di AMI Broker pakai data feed yang ini cuma bisa 15 menit. Nah, ini adalah Oke, untuk time frame bisa teman-teman pahami ya. Time frame itu satuan ukuran displaynya. Jadi kayak kalau candle time frame 15 menit, artinya satu candle ini mencerminkan harga selama 15 menit. Kalau time frame 5 menit, itu mencerminkan harga selama 5 menitnya. Nah, kalau kita mau menjadikan time frame 15 menit ini menjadi daily, ini sama aja sih. Jadi kita ngambilnya opennya itu di jam 9 di sini. Ini 9. Oke, di sini benar. Jadi opennya itu di sini. Opennya itu di area 3560. Ini ya, di sini juga kelihatan 3560. Kemudian close-nya itu di ini, di candle yang terakhir. Close-nya di 3720. Oke, 3720. Akra, oke saya ulangi ya, Akra dengan kita melihat candle 15 menit jam 9-nya itu di sini. Nah, kita melihat opennya itu adalah di 3560. Kemudian close-nya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 candle 15 menitan. Nah, close-nya di harga 3720. Kalau kita cek di candle daily, kita balik ke daily. Nah, kok hilang? Oh, trading view-nya lagi ini nih, kayaknya lagi error. Nah, kalau kita di sini aja deh. Di sini kita masuk ke daily. Oke, open 3560, close-nya di 3720, korek ya. Jadi, kayak gitu. Kalau kita mau menurunkan time frame, itu nanti hasilnya sama aja. Tinggal kita narik garis aja, ini open, kemudian close-nya kita lihat garis paling atas, dan disitulah close di hari daily-nya. Kemudian high-nya berapa? Nah, high-nya itu di sini pada saat di jam 10.34. Nah, enaknya kalau kita buka time frame lebih kecil, kita bisa tahu di jam berapa sih tadi sempat tertinggi. Kalau kita ngelihat chart daily kan kita nggak tahu. Saham Akra ini sempat naik ke 3740, tapi kita nggak tahu jamnya tuh jam berapa, kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar fast trade, itu harus sering-sering ngebuka time frame pendek, time frame 5 menit dan juga time frame 15 menit. Kalau untuk teman-teman swing, boleh cuma mengandalkan chart daily aja. Oke, itu untuk keterangan cetar, sebaiknya di pembahasan Zoom yang lain ya. Mungkin besok khusus untuk teman-teman yang di bot cetar. Untuk malam ini kita fokus di membaca chart dulu sama time frame, kemudian tentang psikologis market. Sebenarnya ini nih akan ada update juga sih. Jadi nanti garis cinta dan tangga kehidupan itu akan saya hapus. Jadi nanti besok malam kalau saya ada kesempatan, saya akan menjelaskan tentang updatean cetar. Tapi mungkin di botnya belum bisa ke-update karena masih belum masuk ke server. Sih di aplikasi pakai apa itu boleh di-share. Aplikasi ini AMI Broker. Ya, jadi dari AMI Broker ini kita bisa men-screening saham. Misalkan kita mau cari nih saham-saham yang kayak saya tadi bilang, mencari saham yang harga opennya itu sama dengan low gitu. Nah, misalkan di tanggal 13 nih keluar, jadi kayak saham Akra, Astra Indonesia, Diva, DPNS, DSNG, SMCB, SSMS, kayak gitu.
Ini dia kalau kita mau menyaring. Nah, cuma saat ini kan AMI Broker itu juga nggak user friendly ya. Untuk data feed-nya sendiri juga tadinya saya pakai Philips, cuma dari bulan April itu ada ketentuan Philips data feed-nya itu terbatas, jadi hanya buat user yang transaksi bulanannya itu total 100 juta. Kalau di bawah itu data feed-nya nggak bisa dipakai. Nah, kemudian dari AMI Broker-nya sendiri pun itu juga kalau untuk originalnya harganya 6 juta, lumayan. Nah, akhirnya saya dan teman-teman berinisiatif untuk yaudah kita bikin bot aja deh gitu. Nah, botnya ini seperti ini, jadi kayak kita membuat alert, kemudian dari alert itu nanti teman-teman bisa ngecek lagi secara manual chartnya itu bentuknya seperti apa. Kalau misalkan bagus, analisanya masuk, kemudian teman-teman beli. Jadi kalau bot saham di sini ini nggak sama kayak bot forex ya. Kalau di forex itu bisa langsung otomatis beli, jual gitu. Nah kalau di saham itu nggak bisa. Dan dari Bursa Efek Indonesia-nya pun juga tidak menyarankan untuk ada bot semacam itu. Jadi untuk saham itu tetap harus manual. Saya cari botnya di tele nggak ada. Oh iya, jadi kalau untuk yang botnya ini untuk yang berbayar, Pak Yoyo. Kalau untuk yang gratis, itu teman-teman bisa buka untuk settingan yang simple, itu di chat free. Itu bisa buka dengan kode garis miring map. Nah, cuma hari ini mati karena hari Sabtu Minggu saya istirahatin. Nanti hari Minggu malam saya bukain. Jadi kayak teman-teman buat siap-siap untuk screening itu bisa. Nah, untuk yang free-nya tuh modelnya seperti ini. Jadi ini teman-teman trading menggunakan simple setup, menggunakan MA20. Nah, garis yang coklat ini MA20, kemudian yang biru ini MA8. Nah, settingan yang paling simple adalah ketika garis MA8 ini cross ke atas, itu teman-teman bisa untuk melakukan pembelian. Kayak gitu untuk simpelnya. Ini contohnya WMUU, kemudian ini GDST. Nah, misalkan gini, GDST, jadi pada saat saham ini cross ke atas, ini teman-teman bisa melakukan pembelian. Kayak gitu. Dan ini cocok untuk teman-teman yang sibuk, yang kayak mau melakukan swing, jadi nggak setiap saat bisa mantau saham, itu bisa menggunakan settingan ini MA20 dan MA8. Oke. Alah Pak Sono, bukan saya cantik filter Pak. Berarti Philips Securitasnya nggak dipakai lagi. Saya pakai Philips Securitas tetap untuk trading, tapi untuk data feed ke AMI Broker udah nggak pakai lagi. Sekarang saya kalau untuk yang ini saya pakai JUC, tapi kalau untuk yang di bot itu pakai data feed lain lagi. Nah, kalau teman-teman mau buka JUC bisa hubungi Pak Sunu nanti biar dibantu dan bisa pakai kode referral juga dari Pak Sunu. Oke, kalau untuk multi time frame-nya gimana? Udah bisa dipahamin sama teman-teman atau ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan kah? Pak Sono open mic dong sama open cam. Ayo TikTokan lagi, Pak. Oh, lagi bertugas. Oke, selamat bertugas. Makasih udah nyempetin nonton. Ini masih yang ini, Pak. Masih pengetahuan basic banget cara membaca chart dan juga membaca time frame. Jadi teman-teman yang masih bingung tentang time frame, kok time frame 5 menitnya candle-nya beda ya sama daily? Ya jelas beda, karena namanya juga candle per 5 menitan. Nah, kalau di sini, di bot kita itu ada namanya FQ sama RUS. Nah, itu time frame-nya time frame 5 menitan. Ini contohnya, oke, saya coba tunjukin 5 menitan ya dari Akra. Nah, kemarin tuh saya untuk hari Jumat saya screening saham-saham yang bisa dipantau untuk swing minggu depan itu bisa ada
Ada Akra, ada Inko, ada juga MDKA, sama Cepin JPFA. Tapi saya lebih suka Cepin sih, soalnya resistennya masih agak jauh dibanding JPFA. Nah, ini adalah candle 5 menitan. 5 menitan dari saham Akra. Akra ini dibuka di 35 berapa nih tadi ya? Nggak kelihatan, soalnya di sini udah harga terakhirnya, kemudian ditutup di 3720. Nah, ini real time ya. Jadi kalau teman-teman mau cek chart secara real time itu akan otomatis akan menampilkan chart selama 5 menit terakhir. Nah, di sini ini juga ada keterangan. Oh, belum share screen. Iya, sorry. Lupa. Sama siap-siap ini kayaknya udah 40 menit. Oh iya. Ini kita mau siap-siap 40 menit. Mau bikin link baru, soalnya ini bukan akun yang premium. Nah, nanti teman-teman kalau masih ada pertanyaan, saya bisa lanjut di Zoom, atau kalau teman-teman mau diskusi ngobrol di chat, boleh di chat grup TSJN aja. Gimana? Mau dilanjut di Zoom? Kalau dilanjut di Zoom, kita akan mengirimkan link baru. Lanjut Zoom. Lanjut Zoom ya? Lanjut. Oke. Oke, kalau gitu Kak Gempil siapin link baru ya. Nanti linknya akan ditaruh di grup TSJN. Yang ini saya stop dulu recordingnya, sama sekalian nunggu di link yang baru. Oke, ditutup dulu sebentar ya.